Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis, Angkatan 2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis, di mana kami dari kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Yusuf dengan NIM S1B121045. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan nomor induk mahasiswa S1B12104. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM S1B12104. Perkenalkan, nama saya Fufia Windari dengan NIM S1B1210448. Perkenalkan, nama saya Tasya dengan NIM S1B121046. Perkenalkan, nama saya Vivini Rayadi dengan NIM S1B121049. Bagian A yaitu perkembangan etika bisnis. Etika bisnis yang mulai dikenal di Amerika pada tahun 1970-an dan meluas ke daratan Eropa tahun 1980-an. Kemudian mengglobal pada tahun 1990-an. Perkembangan tersebut terjadi karena perubahan pandangan dalam bisnis. Bisnis tidak lagi hanya dilihat dari sudut pandang ekonomis semata, tetapi juga dari sudut pandang normatif, baik norma hukum maupun norma etika. Memang bisnis merupakan kegiatan ekonomis untuk menghasilkan untung dalam bentuk uang melalui interaksi. Dalam setiap interaksi tentu tidak dilakukan secara sepihak. Bisnis hanya dapat berlangsung apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, aspek normatif dalam bisnis tidak dapat diabaikan. Kemudian definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bisnis yang sedang dijalankan, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai, norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaannya. Klien, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, masyarakat luas dalam dunia bisnis pasti akan mengenal istilah etika bisnis. Banyak orang yang sangat setuju bahwa etika bisnis perlu dimiliki oleh setiap bisnis. Salah satu prinsip etika bisnis adalah menjadikan bisnis menjadi suatu kegiatan yang beretika, sehingga dapat berjalan seiring dengan kaidah-kaidah etik, hukum, dan peraturan yang berlaku. Dalam banyak hal, norma-norma dan kaidah etik yang berlaku tidak hanya baik untuk diterapkan pada bisnis, namun juga membantu kita untuk bertanggung jawab dan berperilaku baik pada masyarakat. Itulah mengapa etika bisnis dan tanggung jawab sosial selalu berjalan beriringan. Selain itu, etika bisnis dan profesi juga memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Mengapa demikian? Karena etika bisnis dapat dijadikan sebagai pedoman yang sama untuk diterapkan pada individu dalam bekerja dan berperilaku sesuai dengan kaidah, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam tempat kerjanya. Oleh karena itu, setiap individu yang turun ke dalam dunia bisnis atau fokus pada profesinya harus membaca dan memahami makalah etika bisnis serta materi etika bisnis yang mungkin dimiliki masing-masing organisasi dan perusahaan. Tujuannya agar individu dapat memahami etika bisnis yang diterapkan di tempat kerjanya masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Bagaimana dengan pengertian etika bisnis menurut para ahli? Para profesional mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat moral yang baik dan tepat untuk dipraktikkan dalam suatu bisnis, dan etika bisnis ini juga dapat menjadi pedoman kebijakan yang tepat ketika kita harus mempertimbangkan topik-topik bisnis yang sekiranya dapat menjadi kontroversial. Menurut Craig O. Hansen, seorang pakar etika yang sangat terkenal dan juga merangkap sebagai Direktur Eksekutif di Markula Center for Applied Ethics, menyatakan pendapatnya tentang pengertian etika bisnis.
Bagi Hansen, etika bisnis bukan sekedar seperangkat moral yang menjadi pedoman untuk sebuah bisnis, namun ketika bisnis dapat menjadi sebuah studi tentang standar perilaku bisnis yang mempromosikan kesejahteraan manusia dan kebaikannya. Selanjutnya, tujuan etika bisnis. Seringkali etika bisnis dipandu oleh hukum, sehingga dapat berjalan secara beriringan. Meskipun begitu, ada beberapa organisasi yang lebih memilih untuk beroperasi secara etis agar mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Salah satu tujuan etika bisnis yang paling penting atau yang paling utama adalah membantu membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi dan para konsumen. Ada beberapa tujuan penting lainnya yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan etika bisnis, yaitu seperti yang pertama, tujuan etika bisnis pada tingkat pribadi atau tingkat personal. Pada tingkat pribadi atau personal ini, etika bisnis diterapkan dengan tujuan untuk tidak menyalahgunakan properti orang lain. Selain itu, ini juga bertujuan agar organisasi atau perusahaan akan menepati janji dalam memperluas manfaat bisnis mereka kepada masyarakat sekitar dan tidak mencari keuntungan yang instan dengan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal atau organisasi. Pada tingkatan ini, etika bisnis membantu organisasi atau perusahaan untuk mempraktikkan bisnis mereka secara adil, terutama dalam berurusan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, etika bisnis juga bertujuan untuk membantu organisasi dan perusahaan dalam memiliki komunikasi yang terbuka dan lebih baik di semua tingkatan. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, para karyawan akan terdorong memberikan produktivitas yang lebih baik dan mau menjalani semua kebijakan internal yang berlaku. Yang ketiga, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Pada tujuan ini, etika bisnis adalah membantu organisasi atau perusahaan untuk memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, sehingga ini menjadi perhatian utama bagi organisasi bisnis. Beberapa contoh dari tujuan etika bisnis seperti ini yaitu seperti menjaga lingkungan agar tetap bersih, berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alam yang langka, dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan orang-orang penting yang terlibat. Yang keempat, tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan. Pada tujuan ini, etika bisnis bertujuan untuk menjaga hubungan kita dengan para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok barang, karyawan, bank, lembaga keuangan, pemerintah, dan semua pihak lain yang terhubung dengan organisasi atau perusahaan kita. Nah teman-teman, setelah menyimak definisi dan tujuan dari etika bisnis, kini saatnya kami mengajak rekan-rekan penonton maupun pendengar untuk mengenal beberapa contoh dari etika bisnis itu sendiri. Yang pertama, menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien, mitra bisnis, dan pelanggan. Yang kedua, memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak. Baik yang ketiga, bersifat sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu bisnis seperti klien, mitra bisnis, pelanggan, karyawan, dan publik. Serta yang keempat, tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian hukum yang telah disepakati. Nah, tadi itulah beberapa contoh dalam etika bisnis. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya di dalam diri, mengapa sih etika bisnis diperlukan di dalam suatu perusahaan? Nah, jawabannya karena etika bisnis dalam perusahaan akan membantu kita untuk melindungi merek atau suatu brand dan reputasi perusahaan. Menurut suatu penelitian yang dikutip oleh 1121 responden, mereka setuju bahwa organisasi atau perusahaan yang selalu mengikuti kaidah norma yang benar dalam etika bisnis akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya seperti klien, mitra bisnis, dan pelanggan. Selanjutnya, manfaat etika bisnis dalam perusahaan. Nah, pentingnya etika bisnis dalam perusahaan juga memberikan banyak manfaat bagi mereka yang menerapkannya. Menurut website contentwithstep.com, ada 5 manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan ketika mereka menerapkan etika bisnis dengan konsisten. Apa saja manfaat yang dirasakan?
Yang pertama ada perlindungan dan jaminan aset yang tetap terjaga. Manfaat yang pertama yang akan dirasakan oleh perusahaan ketika menerapkan etika bisnis adalah biaya perlindungan dan jaminan aset yang tetap terjaga. Bahkan semakin lama semakin menurun. Mengapa demikian? Karena setiap karyawan menyadari tugas dan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Dengan kata lain, mereka menyadari bahwa aset-aset perusahaan harus dijaga dengan baik. Jika mereka merusaknya atau tidak menggunakannya dengan berhati-hati, maka ini menandakan bahwa mereka telah melanggar etika bisnis yang ada. Manfaat kedua yang akan dirasakan oleh perusahaan yaitu kerjasama tim akan semakin kuat. Jadi, jika semua orang di dalam tim menerapkan etika bisnis dengan baik dan konsisten, maka mereka akan menyadari dengan baik bagaimana caranya bertanggung jawab. Sebagai contoh, mereka tahu bahwa pekerjaan yang diberikan harus diselesaikan dengan tepat waktu dan mereka juga sadar bahwa untuk mencapai suatu target, kerjasama tim sangatlah diperlukan. Dengan begitu, etika bisnis yang dipraktekkan secara konsisten akan menciptakan kerjasama tim yang semakin kuat. Manfaat yang ketiga yaitu tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Nah, jadi ketika kerjasama tim semakin kuat, setiap karyawan juga akan semakin terdorong untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan kata lain, setiap karyawan akan terpacu untuk bekerja lebih keras dan lebih tekun untuk menjadi karyawan yang unggul. Itulah mengapa etika bisnis erat kaitannya dengan para karyawan yang berprestasi. Selanjutnya yang keempat yaitu citra merek atau brand dan perusahaan akan semakin terkenal di mata masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa alasan mengapa etika bisnis sangat diperlukan di dalam perusahaan karena dengan menerapkan etika bisnis secara konsisten, citra merek dan perusahaan akan semakin terjaga dan terkenal dalam pandangan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin percaya dan yakin bahwa produk, layanan jasa, serta organisasi bisnis kita adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan etika. Dan yang terakhir ada perusahaan akan lebih adaptif terhadap perubahan. Nah, jadi para karyawan dengan etika bisnis yang profesional di tempat kerja jelas menjadi kunci utama kesuksesan pada setiap perusahaan. Karena di sini perusahaan dengan sangat sadar percaya bahwa semua karyawan profesional dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan drastis. Namun, mereka akan tetap bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Nah, jadi itulah beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan jika menerapkan etika bisnis dengan konsisten. Itulah paparan materi dari kami yang berjudul Etika dalam Bisnis. Kami tutup dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.